Oke. Kemudian apa sih yang mempengaruhi keseimbangan ini? Dan di sini kita akan mempelajari B adalah pergeseran keseimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini yang pertama kita mengenal ada nanti di sini adalah azas Lee-Chatterley. Kemudian yang kedua ada reaksi keseimbangan dalam industri, di mana reaksi keseimbangan itu di industri-industri apa saja yang melibatkan reaksi setimbang. Kemudian yang ketiga, apa contoh-contoh reaksi keseimbangan dalam tubuh dan apa pula contoh reaksi keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini azas Lee-Chatterley. Menurut Lee-Chatterley, nah di sini katanya, apabila dalam suatu keseimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem keseimbangan tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Ya, sama dengan ini. Jadi kalau si A ya memukul si B, ya enggak? Nah, itu berarti yang pukulan yang dilakukan si A itu adalah suatu aksi. Nah, apa yang dilakukan oleh B? Tentu memberikan reaksi, ya enggak? Berupa mungkin dia juga membalas dia pukulan itu, ya enggak? Itu kan mungkin saja. Jadi pasti kalau ada aksi, pasti ada reaksi. Nah, jadi kalau dalam satu sistem keseimbangan itu, dalam satu sistem keseimbangan ini diberikan satu aksi atau tindakan, maka sistem itu akan memberikan suatu reaksi. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkecil pengaruh reaksi tersebut. Enak? Nah, apa reaksi yang diberikan oleh sistem keseimbangan itu terhadap aksi yang diberikan? Yaitu nanti adalah berupa pergeseran keseimbangan. Terjadinya pergeseran keseimbangan. Jadi keseimbangan itu bergeser. Mungkin ke kiri, yaitu ke reaktan, atau mungkin ke kanan, yaitu ke produk. Ya enggak? Jadi reaksi yang diberikan oleh sistem keseimbangan itu yaitu berupa pergeseran keseimbangan. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu atau faktor yang mempengaruhi keseimbangan? Yang pertama yaitu adalah konsentrasi. Nah, adalah konsentrasi, ya. Jadi aksi itu berupa perubahan konsentrasi. Jadi kalau satu konsentrasi, kemudian yang kedua adalah perubahan volume atau tekanan. Ini aksi-aksi yang diberikan itu. Kemudian yang ketiga ada perubahan suhu, dan yang keempat ada pengaruh katalis. Nah, ini aksi yang diberikan terhadap sistem keseimbangan itu. Nah, apa reaksi yang diberikan nanti? Maka ini yang menjadi faktor faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran. Nah, di sini kalau pada suatu sistem keseimbangan dilakukan perubahan konsentrasi, kemana keseimbangan bergeser? Enak. Jadi tadi reaksi yang diberikan yaitu terjadinya pergeseran keseimbangan. Nah, di sini terjadi kalau konsentrasi zat ditambah, maka keseimbangan bergeser dari arah zat tersebut. Jadi kalau misalnya di sini adalah bila konsentrasi zat ditambah, keseimbangan bergeser dari arah zat tersebut. Jadi kalau yang ditambah adalah A, jadi kalau misalnya suatu reaksi adalah A tambah B menghasilkan C tambah D. Nah, kalau konsentrasi A ditambah berarti reaktan ditambah, maka keseimbangan bergeser dari A ke produk, berarti dari zat yang ditambah bergeser ke arah lawan dari zat yang ditambah itu. Kemudian, jadi kalau yang ditambah adalah kalau yang ditambah itu adalah A, maka keseimbangan bergeser ke arah produk, atau A adalah reaktan, berarti kalau yang ditambah itu adalah reaktan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah produk. Sebaliknya kalau produk yang tambah, keseimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Oke, jadi ke arah lawannya, mana yang ditambah, maka keseimbangan bergeser ke arah lawannya. Nah, kalau konsentrasi itu dikurangi,
maka keseimbangan bergeser ke arah yang dikurangi tersebut. Jadi kalau misalnya, Ibu bikin aja lah, reaktan berubah setimbang menghasilkan produk. Nah sekarang kalau produknya dikurangi, kemana keseimbangan bergeser? Ya ke arah produk itu. Nah, kemudian kalau reaktan dikurangi, keseimbangan bergeser dari produk ke arah reaktan. Gimana kira-kira? Paham? Oke, sekali lagi Ibu ulangi. Kalau reaktan setimbang menghasilkan produk, kalau konsentrasi reaktan ditambah, maka keseimbangan bergeser ke arah lawannya. Apa lawannya? Produk. Berarti keseimbangan bergeser ke arah produk. Kalau produk dikurangi, keseimbangan bergeser ke arah yang dikurangi itu. Berarti ke arah produk. Kalau reaktan yang dikurangi, ya ke arah yang dikurangi tersebut, yaitu ke arah reaktan. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan yang kedua adalah pengaruh volume. Nah, volume di sini adalah volume dan tekanan. Kita tahu bahwa volume dan tekanan itu adalah berbanding terbalik. Apa maknanya? Kalau volume diperbesar, itu maknanya tekanan diperkecil. Sebaliknya, kalau volume diperkecil, itu maknanya tekanan diperbesar. Enak? Oke. Nah, di sini, jika volume sistem diperbesar, ya, berarti kita menurunkan tekanan, berarti tekanan diperkecil. Ini keseimbangan akan bergeser ke koefisien yang besar. Ya, jadi kamu ingat volume saja. Kalau volume besar ke arah koefisien besar. Nah, koefisien nanti juga akan berpengaruh ini koefisien yang bagaimana? Ya, koefisien yang dipertimbangkan hanyalah zat-zat yang berfase gas dan aqua, larutan. Itu yang kita hitung. Sementara liquid dan solid tidak kita pertimbangkan. Oke ya. Jadi kalau volume diperbesar ke arah koefisien besar. Kalau volume diperkecil ke arah koefisien kecil. Koefisien yang bagaimana? Yaitu koefisien yang kita perhatikan nanti, yang kita hitung koefisien itu adalah yang berfase gas dan aqua. Itu saja yang kita perhatikan. Baik, kita lanjut dengan yang C adalah perubahan suhu. Oke, nah perubahan suhu di bab 2 kita sudah belajar tentang reaksi, itu ada reaksi ekso dan ada reaksi endo. Masih ingat ini? Bagaimana ya reaksi ekso dan bagaimana ya reaksi endo itu? Ya, reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan panas dan reaksi endo adalah reaksi yang membutuhkan panas. Masih ingat tandanya? Ekso itu bertanda negatif. Jadi keluar panas, tentu panasnya berkurang, maka tandanya adalah negatif. Ya enggak? Kemudian untuk reaksi yang membutuhkan panas, tentu panas sistem bertambah, maka untuk reaksi endo, delta H-nya bernilai positif. Ya enggak? Nah, di sini bila suhu diturunkan, ya, bila suhu diturunkan, itu keseimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepaskan panas. Ya enggak? Reaksi yang melepaskan panas. Ingat, reaksi yang melepaskan panas berarti dia tidak butuh panas. Maka kalau suhu diturunkan, keseimbangan bergeser ke arah reaksi yang tidak membutuhkan panas. Berarti adalah reaksi yang eksoterm. Kemudian sebaliknya, bila suhu dinaikkan, tentu keseimbangan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan panas. Apa reaksi yang membutuhkan panas? Itu adalah reaksi endoterm yang ditandai dengan delta H bertanda positif. Ya enggak? Itu kira-kira, jadi kamu lihat nanti tandanya. Gimana reaksi itu, negatif atau positif? Ya kan? Baik, dan kira-kira? Oke. Kemudian yang keempat adalah katalis. Katalis. Nah, katalis ini adalah katalis berfungsi untuk mempercepat
mempercepat tercapainya keseimbangan. Berpengaruh dia terhadap bergeser-bergeserkah keseimbangan ke produk atau reaktan? Tidak ya. Jadi katalis di sini tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Oke? Paham Anda? Nah, baik kita lihat yang ketiga adalah apa sih reaksi-reaksi industri-industri apa sih yang melibatkan reaksi setimbang? Enggak, industri apa di dalam dalam kimia yang melibatkan reaksi setimbang? Yang pertama adalah pembuatan amonia. Nih, amonia adalah NH3. Nah, NH3 itu terbentuk dari reaksi N2 ditambah 3H2 setimbang. Jadi ini dibaca ya, setimbang menghasilkan 2 NH3. Nah, jadi amonia itu adalah industri amonia itu melibatkan reaksi setimbang. Nah, pembuatan amonia itu kita lihat di sini adalah delta H-nya bernilai negatif. Berarti reaksi pembuatan amonia adalah reaksi eksoterm. Ya enggak? Reaksi eksoterm. Ya kan? Oke, ya. Nah, jadi kalau demikian nanti, jadi untuk menghasilkan NH3, bagaimana keadaan suhu hendaknya? Jadi secara teori tentu harus suhunya harus rendah agar keseimbangan bergeser ke arah NH3, ya kan? Keseimbangan bergeser ke arah NH3, tentu suhu harus turun hendaknya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, berdasarkan faktor tadi. Kita berharap ini nanti, ya. Kita berharap keseimbangan bergeser. Jadi dalam suatu industri tentu kita berharap NH3 dihasilkan banyak. Nah, agar keseimbangan bergeser ke arah NH3, apa usaha yang harus kita kerjakan? Enggak, kita harapkan keseimbangan bergeser ke arah NH3. Tentu yang pertama adalah suhu harus turunkan, ya kan? Kemudian yang kedua apa lagi? Konsentrasi N2 atau H2 ditambah, ya kan? Maka keseimbangan bergeser ke arah lawan yang ditambah, itu ke arah produk. Atau apa lagi? Nah, tapi nanti di sini kalau kita itu menambah konsentrasi reaktan, ya sama dengan kita buat kue, ya enggak? Kalau kita jualan tentu kita menggunakan prinsip ekonomi, ya kan? Kita tambah tepung, tambah gula, itu ya tambah banyak yang terbentuk, ya kan? Bertambah banyak produk yang dihasilkan. Nah, dalam suatu industri tidak mempertimbangkan itu jadi bagaimana supaya dia memakai prinsip ekonomis. Bagaimana dari modal sekecil mungkin, produk sebanyak mungkin, enak. Nah, kemudian tapi secara seperti itu ya. Kemudian juga nanti adalah gunakan katalis. Kemudian juga nanti adalah yang kedua yang terpakai dalam industri nanti adalah industri pembuatan asam sulfat, ya H2SO4. Nah, pembuatan asam sulfat itu terjadi dari reaksi setimbang. Pertama adalah berasal dari, jadi asam sulfat itu terbentuk dari belerang direaksikan dengan oksigen untuk SO2. Kemudian reaksikan digunakan ini juga bentukkan SO2. Nah, SO2 yang dihasilkan di sini ya pada proses yang dua ini yang SO2 yang terbentuk dari reaksi 1 dan 2 ini itu direaksikan lagi dengan O2 baru membentuk SO3. Nah, SO3 inilah nanti yang bereaksi lagi dengan air, ya direaksikan dengan H2O, itu membentuk H2SO4. Ya, nah pembentukan SO3 inilah yang membentuk reaksi setimbang. Jadi ini SO3 ini adalah bahan dasar pembuatan asam sulfat H2SO4. Nah, di sini juga reaksinya adalah eksoteran. Dan di sini menggunakan katalis V2O5. Nah, untuk apa tujuan katalis tadi? Adalah untuk mempercepat terjadinya keseimbangan. Oke, yang ketiga adalah pembuatan asam nitrat. Itu juga melibatkan reaksi setimbang. Ini dia. Ya, asam nitrat adalah HNO3. Asam nitrat adalah HNO3. Dari apa NH3 itu dibuat? Apa bahan dasarnya? Yaitu amonia.
Jadi amoniak diproduksi oleh industri untuk menghasilkan asam nitrat. Nah, NH3 itu direaksikan dengan NO2 itu membentuk reaksi setimbang, menghasilkan ini. Ini reaksinya adalah eksoteran. Kemudian NO yang terbentuk dari reaksi pertama direaksikan kembali dengan O2, menghasilkan NO2. Nah, ini juga melibatkan reaksi setimbang. Nah, ini juga melepaskan kalor, energi. Nah, NO2 yang dihasilkan pada tahap 2 ini direaksikan dengan H2O, baru dia membentuk asam nitrat. Jadi proses pembuatan asam nitrat adalah merupakan reaksi setimbang dan ini terjadi di dalam industri kimia. Industri kimia. Kemudian berikutnya adalah pembuatan gas klorin Cl2, ya. Nah, Cl2 itu dari apa dia dibuat? Tidak lain adalah HCl direaksikan dengan O2, membentuk reaksi setimbang, menghasilkan H2O tambah Cl2, ini membebaskan sejumlah kilojoule. Oke, oke ya. Nah, ini di dalam industri. Kemudian, nah reaksi keseimbangan dalam tubuh manusia, ya ini misalnya ini adalah dalam darah. Darah itu juga adalah membentuk reaksi setimbang ini. Dalam darah, pengaturan pH darah itu juga melibatkan reaksi setimbang. Kemudian di dalam mulut, ya itu juga terjadi reaksi setimbang antara emel gigi itu ya, membentuk reaksi setimbang di sini. Oke, itulah kira-kira. Nah, kemudian reaksi setimbang dalam kehidupan sehari-hari, pertama yaitu ada pencegahan pertumbuhan bakteri di dalam kolam renang, nih, yaitu menambahkan nanti adalah apa nih? Klorid, ya, klorid, hipoklorid, menambahkan hipoklorid untuk membunuh kuman, ya ini asam sianurat tambahkan dengan klorid, ini membentuk ini trikloros, ya ini terjadi di kolam renang. Jadi ini juga merupakan reaksi setimbang. Ini adalah keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.